Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal custom ROM Avoc OS sekaligus mereviewnya secara singkat guys ya. Dan kali ini saya menginstal custom ROM Avoc OS di Poco F3 ya teman-teman. Oke, langsung saja sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita intro dulu. Oke teman-teman, tahap pertama sebelum kalian menginstal custom ROM Avoc OS ini, pastikan data-data kalian terbackup terlebih dahulu. Dan yang kedua, teman-teman harus berada di ROM MIUI. Apabila teman-teman di ROM AOSP, silahkan install ROM MIUI terlebih dahulu. Nah, oke, langsung saja kita install custom ROM-nya guys ya. Kita masuk ke mode recovery. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk di recovery-nya. Langsung saja, tunggu dulu kita redupkan. Nah, tahap pertama teman-teman yaitu harus wipe, advance wipe. Ya, itu ada 3 guys ya, Dalvik, metadata, dan data guys ya, tentunya. Dan swipe to wipe. Oke, dan sini sudah sukses. Ini banyak merah-merah, teman-teman gak usah khawatir. Langsung saja colok flash disk-nya guys ya, karena mengingat ini Poco F3 belum support yang namanya ini guys ya, namanya micro SD. Jadi kita harus menggunakan alat bantu seperti OTG dan flash disk. Oke, lanjut kita install ROM-nya guys ya. Kita pilih storage dan USB OTG. Dan langsung saja teman-teman pilih ROM Avoc-nya dan swipe to wipe. Nah, oke. Kita tunggu sampai selesai teman-teman. Sini teman-teman nggak usah khawatir ini merah-merahnya kenapa banyak. Itu saya sebenarnya juga kurang tahu kenapa bisa, tapi ini berjalan lancar kok teman-teman. Ini tetap menginstal dan tidak terjadi error 1 dan lain dan sebagainya. Jika teman-teman terjadi error 1, teman-teman perlu simak baik-baik bahwa kalau terjadi error 1, kemungkinan pertama yaitu TWRP-nya error guys ya. Teman-teman wajib menginstal ulang TWRP-nya. Dan yang kedua itu bisa saja file dari ROM-nya itu error guys ya, atau korup seperti itu. Oke, saya skip sampai TWRP-nya sampai ROM-nya selesai terinstall teman-teman ya. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya. Teman-teman di sini bisa lihat itu sudah sukses guys ya. Waduh, ini kabur guys. Aduh, fokus. Nah, intinya ini merah-merah ini guys. Ini nggak masalah kok guys ya. Aduh, ini kok kabur ya. Nah, ini sudah sukses teman-teman. Nah, ini sudah selesai, aman, clear. Nah, sebelum teman-teman reboot ke recovery, ini kenapa ini atau fokusnya hilang guys ya. Oke. Sebelum kalian reboot ke recovery lagi guys ya, teman-teman perlu lihat di sini saya menggunakan TWRP NetResi teman-teman. Yang dimana setelah menginstal custom ROM itu wajib banget yang namanya advance dan install recovery RAM disk lagi guys. Beda lagi ketika teman-teman menggunakan TWRP versi Vicaus yang sudah ada fitur inject TWRP after install. Nah, oke, di sini saya install lagi. Nah, beda lagi jika teman-teman menggunakan TWRP Vicaus itu setelah install custom ROM itu teman-teman nggak usah lagi yang namanya inject TWRP, karena itu TWRP-nya lagi sudah ada guys ya. Beda lagi kalau TWRP versi NetResi itu TWRP-nya bakalan hilang setelah menginstal custom ROM. Dengan begitu sebelum kalian reboot, teman-teman wajib banget menginstal lagi recovery RAM disk. Oke, kita tunggu sampai selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai menginstal recovery RAM disk-nya. Teman-teman langsung saja reboot atau recovery lagi buat format data. Oke teman-teman, tunggu. Kita, aduh ini ngebug guys ya, TWRP-nya ini nggak bisa kepencet. Ini ngebug guys ya. Ini cuma beberapa detik doang. Oke, nah ini udah bisa. Kita redupkan dulu. Oke, kita masuk ke wipe format data dan ketik yes. Dan selesai guys ya. Langsung teman-teman saya reboot ke sistem guys ya, reboot ke sistem.
Oke, udah selesai. Kita cabut aja ini guys ya, USB OTG-nya karena sudah tidak terpakai lagi. Oke, saya skip sampai saya selesai setup ROM-nya ya teman-teman ya. Dan ini adalah logo booting dari custom ROM AVOG ya teman-teman. Nah, oke, sekian. Saya skip sampai saya selesai setup. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai setup custom ROM AVOG OS dan sekaligus saya mencoba custom ROM ini kurang lebih selama 1 hari. Dan apa saja fitur-fitur dan apa saja bugnya dalam menggunakan 1 hari ini guys ya. Oke, langsung saja kita mulai dari aplikasi bawahnya. Nah, aplikasi bawahnya tentunya itu cuma dari aplikasi Google aja teman-teman. Di sini saya sudah banyak menginstal aplikasi guys ya, karena saya sudah menggunakan ROM ini selama 1 hari lebih. Nah, oke, kita lanjut untuk fitur di sini guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini terbilang cukup lengkap ya. Di sini sudah ada FPS info. Teman-teman bisa lihat yang lain itu ini cukup terbilang lengkap teman-teman. Oke. Nah, ini cuma bentuk seperti ini guys ya. Oke, kita lanjut kernel yang digunakan oleh AVOG ini. Nah, kita lihat untuk ROM AVOG ini teman-teman bisa lihat di sini dia menggunakan versi kernel Perf guys ya. Nah, ini kernel dari bawaan Xiaomi dan belum custom kernel. Nah, buat teman-teman ingin menggunakan custom kernel di AVOG OS itu bisa guys ya. Teman-teman bisa cari itu di video saya sebelumnya menggunakan kernel D8G. Ini tentunya support ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya yaitu pusat konfigurasi. Nah, ini pusat konfigurasi atau fitur untuk memodifikasi ROM AVOG ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada bilas status, setelan cepat, layar kunci, tampilan ambient, buttons and navigation, gestur, notifikasi, hemat baterai, layar, media, dan juga lainnya. Nah, di sini ada fitur menarik juga di custom ROM AVOG OS, yaitu fitur gaming mode ya teman-teman, sama seperti gaming room yang ada di Nusantara OS ya, atau gaming mode di ROM Nusantara. Nah, di sini teman-teman fiturnya ada juga yang namanya quick launch app ya. Di sini dimana teman-teman saat bermain game itu teman-teman bisa membuka aplikasi lain dengan cara floating guys ya. Itu ada fitur floating sama seperti di MIUI guys ya, di game Turbo. Nah, di sini saya menambahkan TikTok guys ya, TikTok, WA, YouTube. Nah, dan teman-teman misalnya ingin aplikasi lain silahkan tambahkan aja. Nanti di akhir video saya perlihatkan bagaimana. Kita lanjut saja di performa dari ROM ini. Nah, untuk performa Antutu benchmark kita lihat guys ya. Nah, untuk gaming mode guys ya, untuk skor Antutunya itu skornya seperti ini ya, tercukup bilang standar ya guys ya, sangat standar di ROM AVOG OS ini. Mengingat ROM AVOG OS ini bukan diperuntukkan untuk gaming ya teman-teman, tapi jika teman-teman ingin menggunakan gaming di ROM AVOG OS silahkan menggunakan custom kernel D8G ataupun modul performa seperti itu. Kita lanjut lagi untuk CPU throttlingnya. Di sini saya sudah screenshot teman-teman ya. Oke, kita lihat screenshot. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Saya zoom sedikit ya teman-teman. Nah, ini untuk max ini ya 300 guys ya, 300 dan stabil di angka 232 dan drop di 182. Nah, ini di thermal di ROM ini sangat kurang ya teman-teman, belum bisa dikatakan stabil. Nah, ini sangat drop guys ya. Nah, ini saya coba di 5 menit, itu baru 5 menit teman-teman ya, belum lagi kalau misalnya 10 sampai 15 menit itu bahkan bisa drop lebih parah teman-teman. Oke, kita lanjut untuk skor Geekbench. Nah, oke, kita lihat di skor Geekbench teman-teman ya, history. Nah, untuk single core-nya itu 600 teman-teman ya, 673, sedangkan multicore-nya 2485.
Nah oke, itulah skor guys ya dari tes performa. Dan sekali lagi ROM ini bukan untuk ROM gaming teman-teman ya, perlu diingat ini bukan ROM gaming. Nah bagaimana dengan smoothnya? Nah ini UI nya terbilang cukup smooth teman-teman ya. Di sini juga kita lihat di tampilan dan refresh rate nya. Sayang sekali di refresh rate di ROM Avoc OS ini tidak menyediakan yang namanya 90 Hz. Nah teman-teman bisa lihat di sini itu tidak ada 90 Hz ya teman-teman. Itu cuma ada 60 sama 120. Oke, kita lanjut fitur gaming yang tadi teman-teman ya. Terakhir sebelum kita tutup videonya. Nah, ini teman-teman ya. Nih, sayang sekali yang saya kurang suka dari gaming mode di ROM Avoc OS itu ini tombol ini teman ya besar sekali. Beda sama ROM Nusantara yang kemarin saya review itu transparan teman-teman ya. Transparan sehingga itu transparannya nggak bisa dilihat, harus diperhatikan secara baik-baik baru kita lihat teman-teman ya. Oke, fitur yang saya bilang tadi itu seperti ini teman-teman ya. Nah itu ada aplikasi kan, teman-teman bisa buka aplikasi saat bermain game. Nah seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan fitur-fitur lainnya seperti screenshot, screen recorder, panel notifikasi, silent, block notifikasi, dan lock gesture guys ya. Ini untuk ngelock agar nggak keluar seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review. Buat teman-teman yang ingin menggunakan gaming, silahkan menggunakan modul tweak guys ya, modul performa ataupun kernel atau custom kernel seperti itu. Oke, saya akhiri videonya. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Dan sampai sini aja videonya teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.